Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk persekutuan yang indah yang Tuhan itu boleh berikan. Sehingga di tengah-tengah zaman di mana kami itu seringkali merasa sendirian, terutama ketika kami membangun keluarga, di mana kami seringkali merasa bahwa tidak mudah untuk kami membangun secara Kristiani. Tapi di dalam komunitas ini kami diingatkan kami tidak pernah sendiri. Bukan hanya ada Tuhan yang terus menguatkan kami, tapi juga ada saudara seiman yang bersekutu bersama kami melalui persekutuan ini. Karena itu Bapak, di dalam momen pada hari ini kami sekali lagi ingin memberi diri kami untuk Tuhan bentuk, Tuhan perlengkapi, sehingga semua yang akan kami itu renungkan dan bahas, ini boleh menjadi satu bekal untuk kami itu melangkahkan kaki kami untuk membentuk keluarga kami yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan, bersuaralah bagi setiap kami, bentuklah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara. Hari ini tema yang diberikan pada saya yaitu orek tempe, obrolan receh, lalu temperamental, obrolan receh, lalu kita itu mengatakan temperamental. Jadi di dalam bagian ini saya ingin ambil dari satu kitab karena bicara tentang komunikasi, saya percaya di dalam Alkitab itu sebenarnya ada banyak sekali yang menekankan bagaimana sebenarnya relasi suami istri. Lalu kalau kita belajar di dalam buku psikologi, juga buku psikologi banyak memperlengkapi kita tentang bagaimana suami istri seharusnya komunikasi. Tapi sebagai hamba Tuhan saya terbeban untuk kita itu melihat sekali lagi bagaimana perkataan Alkitab tentang kita itu berelasi satu dengan yang lain. Saya ambil dari kitab Kidung Agung, meskipun Kidung Agung ini tidak bicara spesifik untuk masalah komunikasi, tapi salah satunya saya melihat kita bisa memasukkan ini sebagai aplikasi. Nah, sebelum kita masuk di dalam Kidung Agung itu sendiri, bagaimana yang kita akan masuk dalam tema kita melihat terlebih dahulu secara sederhana penafsirannya. Memang penafsiran Kidung Agung mungkin beberapa dari kita itu tidak setuju, kenapa ini bicara tentang pasutri, tapi kita melihat memang penafsiran yang lama itu mengatakan Kidung Agung itu berisi tentang simbol-simbol yang sebenarnya bicara tentang Kristus. Tapi Yohanes Calvin sebagai bapak reformasi itu melihat Kidung Agung itu sebenarnya menggambarkan kisah cinta antara suami istri, laki-laki dan perempuan. Sehingga tidak seharusnya Kidung Agung itu ditafsirkan secara alegoris seperti apa yang dilakukan bapak-bapak gereja mula-mula. Yang katanya itu penuh kode-kode yang perlu kita itu kunci khusus untuk memecahkannya. Yohanes Calvin mengatakan ini tidak, memang kitab ini khusus bicara suami istri. Meskipun dibicarakan itu dalam bentuk puisi, sehingga ada beberapa hal yang kita tidak bisa tafsirkan secara harafiah. Salah satunya itu dikatakan wanita cantik itu mirip seperti kawanan domba itu yang turun dari gunung. Saya itu dulu waktu di kelas diajar itu oleh Ibu Inawati Teddy, dosen saya ketawa. Lalu dia bilang, Freddy kamu ketawa pasti kamu bayangin ya. Karena bagi saya wanita cantik macam apa itu. Yang katanya lehernya kayak pilar Salomo. Oh itu Mike Tyson itu, bukan wanita cantik ya enggak. Lehernya gede, lalu rambutnya gimbal seperti kawanan domba yang turun dari bukit. Ini wanita cantik macam apa? Yang enggak keramas, lehernya beton gitu kan. Nah jadi saya ketawa di kelas Bu Ina ngomelin saya. Ini kitab puisi, tapi meskipun kitab puisi tidak layak, kalau tidak tepat, kata Yohanes Calvin, kita itu tafsirkan secara alegoris. Dan penafsiran itu memang banyak digunakan, salah satunya itu dimulai oleh seorang rabi Yahudi, itu bernama Rabi Akiba. Ini dari 100 Masehi. Jadi ini kira-kira. Berarti kita tafsirkan ini bukan secara alegoris, tapi kita melihat ini sebagai kitab yang mengajarkan kita itu relasi suami istri. Nanti kita melihat ini menarik untuk kita pahami. Jadi beberapa teolog itu kemudian, kalau ini memang untuk pasutri, harusnya tidak layak masuk kanon. Nah ini kanon kan tentang Alkitab sebenarnya kan rohani, ini kok ngomongin suami istri. Yohanes Calvin justru berpandangan lain. Dia menerima dalam kanon karena kalau kita pisahkan, kita dualisme. Berapa banyak pasutri itu yang merasa Alkitab tidak relevan untuk kehidupan pasutri. Nah karena itu saya beban untuk bawa Kidung Agung, mari kita sama-sama melihat apakah betul Alkitab itu tidak relevan. Sangat relevan, justru menurut Calvin kalau dipisahkan kita jadi dualisme. Seolah-olah pasutri itu butuh buku psikologis, tidak perlu Alkitab, sedangkan yang namanya Alkitab itu cukup di gereja saja. Yang ngomongin Injil itu yang tidak perlu di dalam kehidupan nyata. Jadi relasi suami istri itu justru menurut Calvin itu landasan keluarga. Kalau gereja kepingin sehat, keluarganya harus sehat. Jadi saya selalu mengatakan sama jemaat, kalau kamu itu tidak sehat, kamu datang ke gereja, gereja jadi kacau gara-gara kamu gitu kan. Nah kita itu keluarga berantakan masuk di gereja, ini kan kumpulan keluarga sebenarnya. Nah merupakan relasi yang paling intim itu juga keluarga. Relasi suami istri.
Ini dari semua relasi. Bahkan digambarkan Kristus itu intim dengan kita jemaatnya, itu mirip seperti suami dan istri. Karena itu saya ambil dari kitab Kidung Agung untuk bicara tema kita, orek tempe. Meskipun Kidung Agung tidak memberikan resepnya, bagaimana masak tempe itu, saya rasa mereka juga tidak makan tempe. Itu makanan kita, mereka itu gandum dibikin roti. Dan kita melihat secara sederhana strukturnya, Kidung Agung itu pasal 1-4 itu bicara bagaimana pasangan itu membina relasi dari pacaran sampai menikah. Nah saya tentunya tidak akan membahas ini mungkin lebih cocok untuk anak pemuda. Nah ini cocoknya tadi harusnya jam 4 itu dikhotbahkan ke mereka, biar tidak sembarangan pilih pacar. Nah kita lebih cocok yang berikutnya. Pasal 5-8 itu bagaimana kita mengatasi permasalahan dalam keluarga. Kita akan masuk fokus di sini. Bagaimana setiap kita mengatasi permasalahan di dalam keluarga. Setiap kita mau orang Kristen atau bukan, ketika kita menikah, mau membina relasi dengan baik sampai menikah, ternyata pernikahan bagi orang Kristen itu bukan happily ever after. Pernikahan itu bukan akhirnya menikah juga. Bahagia sampai kekal. Seringkali pernikahan itu awalnya. Awalnya kita masuk di dalam neraka yang tak berkesudahan gitu bukan? Bagi beberapa orang. Pernikahan itu bukan happily ever after. Tapi kadang-kadang pernikahan itu justru banyak masalah yang kita kadang tidak tahu. Makanya banyak orang kemudian memilih beberapa jalan. Lebih baik tidak usah menikah. Nah, tapi kalau tidak nikah saya kesepian. Nah kalau gitu jalan keluarnya apa? Ditulis di dalam buku Not a Fan, Kyle Idleman itu menuliskan satu janji pernikahan orang kumpul kebo. Jadi daripada saya itu kumpul manusia yang sulit, kumpul kebo saja. Nah jadi janji nikahnya itu dibacakan kurang lebih dengan bahasa saya kira-kira seperti ini. Kalau kamu sakit, saya akan jalan ke apotek untuk sembuhin kamu. Tapi kalau sakitmu makin parah, dan saya harus merawat kamu, sorry, saya akan tinggalkan kamu dan cari pasangan lain. Nah itu janji nikah apa? Nah karena pernikahan itu memang tidak mudah, pernikahan itu banyak masalah. Kidung Agung juga mengatakan memang ada pasti permasalahan yang terjadi. Karena itu kita lihat di dalam bagian pertama, permasalahan secara umum terlebih dahulu. Kidung Agung itu membukakan sesuatu permasalahan umum yang sering terjadi di dalam hubungan kita suami istri. By the way saya gini-gini sudah menikah Bapak Ibu, jadi jangan khawatir, ini juga pengalaman saya. Karena saya pernah khotbah di Greenfield, baru maju mereka marah di belakang. Saya itu baru dikasih tahu ketika pulang, istri saya bilang, kamu tahu nggak tadi di baby room itu ada yang marah-marah ketika kamu maju. Ini orang ini emang sudah menikah, pacaran aja mungkin belum. Gitu dia disuruh khotbah di pasutri kita. Layak nggak dia khotbah? Wah lalu marah-marah, pengurus langsung bilang, ini semuanya. Langsung dia, oh maaf semu, ternyata si jelek itu sudah laku gitu kan. Oh, jadi saya pulang itu dikasih tahu istri saya. Karena itu sebelum saya lanjut saya perlu mengatakan saya sudah nikah. Gini-gini ada yang terjebak dengan saya. Nah jadi jangan khawatir, ini juga yang saya coba untuk gumulkan. Permasalahan umum yang menurut saya memang terjadi di setiap kita, mau Kristen bukan Kristen, setiap kita itu mengalami permasalahan umum yang ditulis di dalam Kidung Agung, terutama pasal 5 ayat 1-8, saya akan bacakan mulai ayat 2 saja. Dikatakan aku tidur, nah ini cerita tentang wanita. Sekali lagi ini puisi, bukan berarti wanita pasti gini, pria lebih baik, enggak. Ini menggambarkan masalah umum, secara umum dituliskan. Aku tidur tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk, suaminya tuh ngetuk pintu. Bukalah pintu, dinda manisku, merpatiku, idaman-idamanku. Obrolan receh bukan? Gombalnya nih banyak. Karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Jadi keluarganya digambarkan suami itu pulang kerja, kira-kira seperti malam ini yang hujan seharian, dia ngetuk pintu, istrinya ini tidur, hatiku bangun, dengarlah kekasihku ngetuk tapi dia tidak bukain pintu. Sampai hujan itu netes kena embun malam, jadi digambarkan sang suami itu memanggil dengan sebutan sayang yang lebih banyak dari waktu dia pacaran. Kalau kita lihat di dalam pasal 5 ayat 2, ini banyak sekali. Nah ini yang jarang terjadi, betul nggak? Sampai ada yang langsung dipukul gitu kan. Saya kalau teruskan pukul-pukulan mereka nanti. Waduh, jadi bagi saya ini pertama yang kita bisa melihat. Permasalahan umum yang sering kali terjadi, kita itu tidak lagi merasa perlu memuji karena kita anggap itu sudah gombalan, recehan. Padahal kalau saya mau jujur, saya sama istri saya kadang-kadang yang membangun percakapan kami itu bukan percakapan serius. Percakapan serius itu kalau kita diskusi.
Tapi itu bukan ngobrol. Yang namanya ngobrol itu kadang-kadang kalau malam, saya jenuh siapin khotbah, saya ajak dia nonton. Kita nonton sambil gosipin orang. Ketawa-ketawa ngakak sampai anak itu bilang, papa ngapain sih sama mama semalam ketawa-ketawa ngakak. Kayak orang kesurupan gitu kan. Kadang-kadang ketawa-ketawa, ngobrolin sesuatu yang kelihatannya receh, itu perlu. Termasuk muji pasangan kita. Yang kita anggap sudah risih, ngapain? Sudah terjebak, sudah kawin. Untuk apa dipuji lagi? Kalau dulu dipuji biar terjebak. Sekarang sudah terjebak, buat apa dipuji lagi? Nah tapi itu perlu, ini yang sering kali. Sang suami ini ternyata luar biasa, sampai sudah menikah pun dia tetap menyebut panggilan sayang itu bahkan lebih banyak dari pasal 1 sampai 4 tadi. Sebutan sayangnya itu lebih panjang. Nah tapi dituliskan, istrinya itu ternyata bagaimana? Bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya pula? Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu, berdebar-debarlah hatiku. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku, tanganku bertetesan cairan mur jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Nah jadi digambarkan ternyata istrinya itu setelah menikah, males, mulai tidak peduli. Suaminya itu digambarkan, sekali lagi ini bukan berarti suami pasti lebih baik, tapi digambarkan satu orang itu memuji, tetap memuji meskipun sudah menikah. Tapi yang satu ini mulai tidak peduli. Bahkan dikatakan dia itu sudah ganti baju, udah ganti baby doll, ya enggak? Masa ganti daster terus bukain pintu? Sudah cuci kaki, masa kotor lagi? Nah terus dia kalau nggak dibukain mau buka gimana? Kalau saya dobrak gitu kan, bruak, udah langsung masuk saya tanpa kamu ngotorin pintu gitu kan. Tapi besok rumahnya rusak. Nah kan tidak bisa. Akhirnya digambarkan sang suami ini memasukkan tangannya ke lubang untuk ninggalin tanda. Dia kasih cairan mur. Sehingga kekasihnya itu ketika membukakan pintu bangun, dia lihat bekas yang ditinggalkan suaminya. Tapi suaminya sudah tidak ada. Nah jadi suaminya tuh berhikmat, tidak kayak saya, dobrak pintu, dia meninggalkan tanda cinta berupa mur. Lalu pergi. Sedangkan istrinya mulai tidak peduli. Tidak lagi merasa perlu untuk menyambut suaminya. Nah saya rasa ini gambaran yang sekali lagi bukan berarti suami lebih baik dari istri, tapi ini gambaran yang sering terjadi, bukan? Kadang-kadang saya suka ngomong sama istri saya, kamu kalau sudah nikah, terus bahkan tampilnya itu lebih kusam dari mbak, wah itu kan bahaya, betul gak? Mbak itu kan dandan foto-foto, terus kamu itu sudah dapat, ya enggak? Sudah dapat ngapain perlu dandan? Saya enggak minta kamu dandan, tapi paling enggak tampil yang benar dong, ya enggak? Kan enggak perlu harus kusam terus tidak merawat diri. Seolah-olah saya enggak sanggup menghidupi kamu, betul enggak? Nah jadi kan tetap harus rawat dirimu dengan baik dong. Nah karena kadang-kadang kita tuh mulai enggak peduli, toh sudah dapat. Nah contohnya, kadang-kadang contohnya ini sorry ya, kentut pun sudah enggak sungkan, bukan? Gelegean kentut juga sudah tidak sungkan. Toh sudah dapat, ya enggak? Sudah dapat, dia mana mungkin putusin saya. Ya sudah, bertindak seenak-enaknya. Karena toh sudah dapat. Nah kadang-kadang kita tuh tidak peduli. Mulai tidak peduli, termasuk kita tidak lagi perhatian. Toh sudah dapat. Saya selalu mengatakan sama istri saya, kalau saya itu setia, itu bukan karena saya baik. Karena ada kamu yang bantu saya untuk setia. Karena bagi saya setia itu tidak mudah, tidak bisa dikerjakan satu orang. Meskipun saya hamba Tuhan. Jangan percaya kalau suami itu bilang, saya tidak pernah nyeleweng. Karena itu saya setia. Kadang-kadang karena dia jelek, betul gak? Tidak ada yang mau sama dia. Tapi kalau coba dia itu ganteng, baik, diinginkan banyak orang. Sulit loh. Kecuali kamu ikut berbagian menjaga. Kamu peduli. Kamu baik-baik untuk perhatian. Nah saya akan merasa ada yang menanti saya, menunggu saya di rumah. Bukan saya kalau pulang dicuekin, buka pintu ketok juga enggak ada yang bukain. Saya kerja keras pulang, nyambut pun enggak. Nah ini mulai digambarkan suami itu tidak peduli. Ini masalah umum yang sering kali terjadi. Komunikasi sudah tidak lagi saling memuji, membangun, dan mulai diikuti dengan pasangan tidak lagi saling peduli satu dengan yang lain. Tapi puji Tuhan digambarkan sang suami itu berhikmat, karena kita percaya ini adalah Salomo, dan disitulah kemudian dia meninggalkan tanda cinta. Jadi kita bisa melihat di dalam bagian ini, bagian pertama ini, bahwa kontras antara suami kerja keras, istri bahkan malas nyambut suaminya.
ganti baju untuk bukain pintu aja males. Ini kontras. Jadi musuh utama dari kasih, obstacle, dituliskan di dalam undangan itu, obstacle kita itu pasangan suami istri itu apa? Bagi saya itu bukan benci, tapi seringkali sudah tidak peduli lagi. Musuhnya kasih itu bukan benci. Kasih itu musuh terbesarnya adalah tidak peduli. Suam-suam kuku, kehilangan kasih mula-mula, bukan benci. Mereka tetap Kristen, tapi Tuhan tegur, mana kasih mula-mulamu? Berarti apa? Mereka tetap Kristen, tidak membenci Tuhan, tapi mereka tidak lagi hangat. Mereka tidak peduli, tidak lagi saling memperhatikan, tidak lagi merasa perlu komunikasi. Cuman bicara kalau penting, diskusi. Akhirnya suami istri di rumah itu sudah kayak rapat majelis. Sudah bukan bercakap-cakap tapi kayak rapat majelis. Nah, ini adalah masalah yang terjadi hampir dalam semua pernikahan. Termasuk saya. Jadi di dalam bagian ini kemudian kekasihku kubukakan pintu. Tetapi dia sudah pergi, lenyap. Lalu dikatakan seperti pingsan, nyesel dia. Aku ketika ia itu menghilang. Ku cari dia tetapi tak kutemui. Ku panggil tetapi tidak disawitinya. Nah, begitu sudah mulai relasinya berantakan, nah kita mulai menyesal. Ketika kita itu melakukan kesalahan, lalu mulai kadang-kadang ingin memperbaiki, tapi mulai terlambat. Kalau sudah kehilangan, di situ mulai nyesel. Tahu gitu tadi saya ganti baju, cepet-cepet bukain pintu. Sekarang saya bukain pintu, dia sudah tidak ada. Kita tuh seringkali gitu bukan? Kalau sudah kehilangan baru kita tuh menyesal. Pernah ada satu orang, makanya tadi saya kutip meskipun itu bukan ngomong jorok, tapi kentut itu. Kan ada satu orang tuh dikatakan. Ketika istrinya meninggal ditanya, apa yang kamu paling rindukan? Dia bilang dulu waktu dia hidup, saya marah. Kentut sembarangan sudah tidak sungkan lagi. Tapi sekarang justru anehnya itu yang saya paling rindukan. Saya kehilangan, saya terganggu oleh dia. Sekarang tidak ada lagi yang ganggu hidup saya. Dia menyesal, istrinya waktu dulu hidup, kenapa kentut dikit dimarahin. Sekarang itu yang saya cari. Dan saya tidak bisa lagi punya orang yang bahkan mengganggu hidup saya. Hidup saya sekarang kesepian. Nyesel, tapi sudah kehilangan. Nah, ini yang digambarkan seringkali terjadi. Kita tidak peduli, begitu hilang, begitu berantakan, mulai menyesal. Dan di situ kemudian digambarkan, kekasihku, kubukakan pintu, tapi sudah pergi lenyap, seperti pingsan. Nah, lalu dilanjutkan. Aku ditemui peronda-peronda kota ketika aku cari suamiku. Dipukulinya aku, dilukainya. Selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmaraku. Dia nyesel. Tapi digambarkan satu hal yang penting. Sang istri itu kemudian digambarkan bukan cuma nyesel ketika kehilangan, tapi mulai masalah lain itu mengikuti. Ketika keluarga kita itu ada masalah, masalah lain pasti ngikuti. Mulai dia itu relasi yang lain digambarkan itu berantakan. Ditemui peronda kota, dipukulnya, dilukainya, selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Di rumah bermasalah, di luar dia juga insecure. Dia akan punya banyak masalah, semua relasi lain juga berantakan. Saya percaya, kalau ada bos yang begitu jahat sampai anak buahnya itu tidak merasa kehadirannya sebagai berkat, biasanya karena di rumah itu masalahnya terlalu banyak. Dia ungkapkannya mungkin di kantor. Karena itu saya selalu bilang sama istri saya, kalau kamu mau jadi hamba Tuhan yang baik, kalau kamu kepingin saya menjadi hamba Tuhan yang baik, kamu berperan. Keluarga ini justru saya bisa pelayanan dengan baik, karena kamu ikut membereskannya. Saya harus hargain dia. Kalau saya khotbah seperti ini, dia yang jaga anak saya. Kalau tidak ada istri yang betul-betul melakukan tugasnya, relasi berantakan, mana bisa saya pelayanan dengan baik? Jadi semua relasi akan berantakan. Dan disitulah permasalahan ini yang diungkapkan oleh Kidung Agung. Lalu bagaimana? Kalau sudah komunikasi semakin cuman penting-penting tok yang ngomong. Dulu waktu pacaran telepon setiap hari. Sekarang alasannya, toh sudah ketemu, ngapain ngobrol? Akhirnya sudah kayak kulkas, diem, gak ada ngobrol. Nah lalu gak perlu lagi bicara. Lah kalau gak bicara bagaimana saya kenal kamu? Saya tuh dulu waktu awal-awal menikah suka bilang sama istri saya satu hal. Kamu tuh kalau gak pernah ngomong, saya mana bisa nebak pikiranmu ya enggak? Saya hamba Tuhan, bukan dukun. Saya gak bisa membaca pikiranmu. Jadi kamu harus belajar ngomong, ungkapkan pikiranmu, itu apa? Nah lalu kita diskusi.
Nah itu tidak mudah. Kita harus coba membangun percakapan itu. Jangan tidak peduli karena toh sudah menikah. Dan kalau tidak peduli, relasi akan berantakan. Relasi keluarga berantakan, relasi lain ngikutin. Kita dengan sesama orang lain sama. Tadi jari-jari bukan? Kalau satu berantakan, semua akan ngikutin berantakan. Nah ini yang terjadi. Lalu bagaimana solusinya? Sebelum dia membereskan masalah, menariknya Kidung Agung itu melanjutkan di dalam ayat berikutnya, meminta kita mengingat hal positif. Nah ini penting. Sebelum kita tuh bicara, kamu ngapain sih begini? Kenapa kamu lakukan ini sama saya? Ingat dulu hal-hal positif sebelum membereskan masalah. Nah ini menarik sebenarnya yang dikatakan Kidung Agung. Dan dia katakan seperti ini. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Hai jelita di antara wanita. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Sehingga kau sumpahi kami begini. Dia nyari kekasihnya lalu ditanya. Kenapa kamu cari? Kenapa kamu kehilangan? Kelebihan kekasihmu itu apa? Nah bagi saya ini penting. Kita kalau ribut sama pasangan, lalu sudah tidak lagi bisa mengingat kelebihan dia dengan wanita lain, pria lain, bahaya. Kita kalau melihat istri saya itu lalu ditanya, bagaimana Bapak dengan istri saya? Bapak, lalu saya mengatakan, ya karena saya sudah lama menikah, ya kami ini sudah kayak saudara. Bahaya kalau kayak saudara, ya enggak? Kalau sudah kayak saudara seperti tadi kan, ya dia akan meninggalkan kita, kita butuh istri yang lain, betul enggak? Jadi kalau dikatakan, waduh dia sudah seperti saudara, sudah saling kenal, enggak boleh. Apa kelebihan istri saya sehingga dia beda dengan wanita lain dan saya memilih dia? Kita tuh harus ingat apa? Ini pertanyaan penting. Kalau kita sekarang ditanya, apa kelebihan pasangan kita? Jangan bicara kelebihannya itu, ya dia kelebihannya kelebihan bicara gitu kan. Jadi banyak ngomel. Kelebihannya apa? Hal positif apa? Kita perlu mengingat hal positif tentang pasangan kita. Kenapa kita mau? Bapak Ibu, saya pernah konseling satu orang. Dia bicara, saya mau cerai. Kenapa? Istri saya itu, ini orang Surabaya jadi ngomongnya kasar. Istri saya itu gobloknya minta ampun. Terus saya bilang, kamu jangan cerai dulu. Saya cuma mau tanya beberapa pertanyaan pada kamu. Apakah istrimu itu dulu pinter, makanya kamu mau menikah, terus sekarang goblok? Ya enggak? Makanya kamu mau cerai. Nah kalau kayak gitu, sebelum kamu cerai, saya mau tanya, kamu apain jadi goblok, ya enggak? Dulu pinter nikah sama kamu jadi bodoh, terus sekarang kamu mau ceraiin dia. Saya tanya, kamu apain kok dia jadi goblok gitu kan? Atau kemungkinan kedua, istrimu dari dulu bodoh, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, tetap bodoh, ya enggak? Nah kalau kayak gitu pertanyaan saya sekali lagi sebelum kamu ceraikan, kok dulu kamu mau? Dia bodoh sampai kekekalan dia tetap bodoh, kok dulu kamu mau sekarang kamu enggak mau. Kenapa? Bagi saya kalau dia enggak bodoh dia enggak milih kamu, betul enggak? Justru karena goblok makanya mau sama kamu. Nah kalau enggak goblok dia enggak mau sama kamu, cari orang lain. Jadi saya tanya sama dia gitu, dia bilang bener juga ya. Nah kamu apain? Kadang-kadang ya kita itu sedikit lihat kelemahan, kita serang. Dan kita langsung menganggap dia itu musuh kita. Perlu nginget, kenapa dulu kita mau sama dia? Kamu bilang dia bodoh sekarang kamu mau cerain. Kenapa dulu bodoh kamu mau? Kenapa dulu dia bodoh, kamu cinta? Bahkan kamu mengungkapkan itu di hadapan hamba Tuhan. Sebagai wakil Tuhan, saya akan mencintai dia sampai maut memisahkan. Kenapa dulu kamu mau? Ingat, kenapa dulu kita mau sama orang di sebelah kita? Yang sekarang penuh kekurangan yang kita lihat. Ya jelas penuh kekurangan. Dulu kita ketemunya mungkin seminggu sekali. Ada yang setiap hari tapi cuma berapa jam. Sekarang 24 jam kali 7. Makanya Bapak Ibu waktu pandemi kemarin. Masalah terbesar di gereja itu masalah keluarga. Hamba Tuhan langsung ngangguk-ngangguk. Ketika pandemi terjadi, yang menyulitkan kita adalah kita itu mengkonseling keluarga. Banyak orang kepingin cerai. Saya bilang kenapa? Dulu saya melarikan diri ke gereja, sekarang gereja lockdown. Dulu saya pelariannya adalah ke kantor, lembur, sekarang work from home. Ketemu istri saya 24 jam kali 7. Saya tidak tahan. Lalu dia mau cerai. Lah kenapa dulu kamu mau? Ingat yang dulu itu kenapa kamu mau. Nah kemudian mulai kembali memikirkan kekasihnya. Nah ini sekedar saya itu berikan sedikit. Nah ini putih bersih dan merah cerah kekasihku. Menyolok mata di antara selaksa orang. Dia mulai ingat.
gombalannya mulai keluar. Wah, semua pujiannya yang maut-maut, sampai dari kepala sampai kaki dia puji. Kalau kita lihat putih bersih, merah, menyolok mata, lalu bagaikan emas, kepalanya, rambutnya, sampai ayat ke-15, kakinya adalah tiang-tiang marmer putih. Gede banget gitu kan. Lalu bertumpu pada alas emas murni, kata-katanya manis mata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku. Dia mengatakan semua hal padanya menarik. Tapi kenapa aku malas-malasan bahkan membukakan pintu dia? Wah, ini luar biasa sekali. Jadi bagian ini mengingatkan kita, bagian kedua, sebelum menyelesaikan masalah, ingat dulu. Masih adakah hal yang kita bisa puji dari pasangan kita? Kalau tidak, jangan buru-buru komunikasi selesaikan masalah. Yang ada adalah kita akan menyerang dia, menusuk dia dengan kata-kata kita yang penuh temperamental tadi. Tempe, nah itu, orek tempe tadi. Jadi jangan terlalu fokus pada masalah dan kesalahan orang lain, tapi berusaha fokus pada pembentukan dan perjalanan yang indah. Memang pasti ada masalah, tapi indah. Anak saya itu nanya, "Papa kan hamba Tuhan, kok hamba Tuhan kadang-kadang masih berantem sama mama?" Ya karena papamu manusia, ya enggak? Lalu saya bilang sama dia, itulah pernikahan. Pernikahan itu enggak sempurna. Dua orang berbeda jadi satu. Pasti ada ribut. Tapi kamu lihat papa mamamu, setelah ribut, kita enggak membenci. Kita kembali erat, bahkan makin erat. Saling ngerti. Nah harusnya itu yang terjadi, tapi jangan selalu cari ribut. Ayo ribut yuk, biar erat gitu kan. Waduh, itu cari perkara namanya. Itu menikah dengan petinju namanya gitu kan. Nah jadi memang seringkali justru kita harus sadar. Yang paling gampang menyakiti kita itu justru pasangan kita. Betul enggak? Dia yang tinggal di sebelah saya, yang ngerti semua kelemahan saya. Jadi yang paling gampang menyakiti saya itu bukan teman, bukan hamba Tuhan, tapi orang di rumah saya itu. Dia paling mengenal saya. Nah karena itu kita, kalau sudah ngerti, tinggal satu atap itu kebuka kelemahannya, ikuti dengan kejar bagaimana kita itu menghadirkan kasih terus tuh. Kalau kita tidak pernah menghadirkan kasih, yang hadir kelemahan terus, kita tidak akan mampu mengasihi dia. Saya tuh bahkan di rumah itu perkara kipas angin bisa ribut sama istri. Dia wanita angin, saya wanita laki-laki tanpa angin, ya enggak? Saya tuh kalau kena kipas angin AC langsung masuk angin. Makanya kalau saya itu besok mau khotbah dari pagi, biasanya saya tidur di luar tanpa kipas angin dan AC. Biar bangunnya enggak masuk angin. Nah jadi bagaimana cara jalan keluarnya? Kita beli kipas angin yang portable. Kalau yang muter gitu tuh, waduh itu bikin masuk angin. Tapi yang portable pun dia selalu hadepin ke atas. Saya bilang, kamu mau bunuh suamimu ya? Lalu saya tundukin lagi ke bawah. Nanti dia lewat, dinaikin lagi ke atas. Saya bilang, sekali lagi kamu naikin ke atas, saya lem itu. Lalu dia tundukin, tapi besok dinaikin lagi ke atas. Saya pikir kalau saya lem rusak, beli lagi. Hamba Tuhan gajinya beli kipas angin terus gitu kan. Akhirnya saya desainer, saya rancang. Saya bongkar dalamnya, saya ganjel, gak bisa lagi dinaikin. Besok dia lewat, loh kok gak bisa naik? Dalam hati saya kapok, ya enggak? Balas dendam gitu kan. Jadi kadang-kadang urusan gitu aja bisa ribut. Kalau kita enggak ingat hal positif, saya enggak punya modal untuk mengasihi dia. Tapi kalau kita ingat bagaimana saya dipertemukan, semua padahal dirinya itu, semua hal pada dirinya, itu adalah keindahan buat saya. Saya akan sanggup mengasihi dia. Nah baru dari situ kalau sudah sanggup, baru tangani masalah. Kalau kita belum mengingat hal positif, jangan buru-buru paksa menyelesaikan masalah. Yang jadi adalah kita akan terus paksa untuk hantam dia dengan kata-kata temperamental kita. Nah karena itu bagian ini kemudian dilanjutkan pasal 6, baru mereka menyelesaikan masalah. Nah ini menarik, dituliskan di dalam ayat pasal 6 ayat 3. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Ini kelihatannya gombalan, tapi kalau kita lihat, pasal sebelumnya sudah pernah muncul, tapi sedikit beda susunannya. Jadi kalau kita lihat di dalam pasal 2, kita bandingkan, jadi walaupun di tengah permasalahan, karena mengingat hal positif, justru itu membuat cintanya itu semakin erat. Kita bandingkan di dalam pasal 2 ayat 16, kata-katanya sedikit beda. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Jadi dia kekasihku itu punyaku dan aku ini punyanya dia. Sekarang aku ini kepunyaan kekasihku.
dan kepunyaanku kekasihku itu. Berarti nadanya lebih pede. Yang pasal 6 ayat 3 nadanya itu lebih percaya diri. Kalau yang ini kan kekasihku itu punyaku dan aku itu punyanya dia. Nah sekarang aku ini loh punyanya dia. Dan dia itu milikku. Dia pede, dia lebih pede. Berarti masalah itu tidak membuat pasangan kita itu semakin minder. Berapa banyak masalah yang terjadi di keluarga dengan kata-kata kita yang begitu temperamental, karena kita lupa mengingat hal positif, akhirnya membuat pasangan kita itu makin tidak percaya diri lagi membangun keluarga bersama kita. Sehingga mereka mengatakan, sudah tidak ada harapan lagi lah, saya lelah dengan dia. Berapa banyak pasangan seperti itu? Saya pribadi sudah konseling berapa banyak pasangan yang seperti itu. Dia terlalu lelah, karena apa? Kata-kata dia cuma menyakiti saya. Bukan menimbulkan percaya diri agar saya itu dibangun percaya dirinya, tapi justru saya dibuat hancur. Nah jadi belajar untuk melihat hal positif baru selesaikan masalah. Sehingga meski ada masalah, tetap ada percaya diri. Sehingga tidak mudah untuk cerai. Saya mengatakan sama istri saya, kita boleh ribut, tapi tidak boleh ngomong cerai. Kalau kita percaya menyatukan dulu itu adalah Tuhan. Kalau kamu tidak boleh ada ngomong cerai, saya tidak boleh ngomong cerai, berarti seolah-olah kita terjebak satu sama lain. Mau tidak mau kita akan kreatif untuk memikirkan jalan keluar. Dan pasti ada jalan keluarnya. Nah itu yang harusnya kita pikirkan. Nah jadi sang suami ini tidak memperbesar masalah. Dan dia itu langsung memuji istrinya. Dan ketika mereka bertemu, walau sebelumnya istrinya itu tidak mempedulikan dia. Jadi dia mulai puji, penuh pujian di dalam bagian berikutnya. Ayat 4-13. Jadi meskipun kecewa, istrinya tetap percaya diri, suaminya tetap sanggup memuji, mengasihi. Saya rasa bagi suami yang paling sulit itu memuji istri, betul enggak? Kita itu makanya di Alkitab ditulis suami kasihilah istrimu. Tapi istri hormati suamimu. Karena bagi saya yang sulit bagi wanita menghormati laki-laki. Apalagi ketika laki-laki itu dilihat tidak lagi menjadi contoh. Akhirnya suami itu tidak lagi dihormati. Tapi bagi suami yang paling sulit itu mengasihi istrinya. Mengucapkan kata-kata yang terus memuji istrinya. Saya pun kalau disuruh muji istri saya suka dia ledek. Kamu kok sudah tidak pernah lagi, dari pacaran itu saya kaku. Suruh main game aja tepuk tangan gini-gini saya itu kaku rasanya. Malu rasanya gitu kan. Apalagi suruh menjatuhkan harga diri saya, ngomong sama istri saya, wajahmu seperti bulan. Aduh, saya tuh merasa, saya bilang sama istri saya, bukan saya tuh tidak memuji kamu. Tapi bagi saya, karena mungkin saya tuh terlalu banyak pikir kali. Emang kamu suka ditipu-tipu gitu? Kalau saya bilang, wajahmu seperti bulan, kamu tahu nggak bulan tuh bopeng-bopengnya kayak apa gitu kan? Udah bulan itu tidak cerah, harus memantulkan dari matahari. Masa kamu sekusem itu dan bopeng-bopeng gitu kan? Tapi kok kamu suka saya tipu-tipu gitu? Jadi saya ini orang Surabaya kan gitu. Ngomongnya kasar, tapi kamu mendapat yang kamu itu lihat. Saya enggak akan tutupin. Nah akhirnya dia terbiasa dengan saya. Tapi kadang-kadang kamu ya, saya butuh dong. Kamu itu puji gitu kan. Kadang-kadang potong rambut pulang aja kayak enggak ada yang berubah dari rambut dia. Tapi saya pikir, loh emang kamu mau saya ngomong apa? Pulang-pulang rambutmu seperti tercukur. Ya memang cukur gitu kan. Saya mau muji kayak apa? Saya bingung kan. Saya tuh enggak pandai gombal-gombal gitu. Nanti kalau saya gombal gitu kamu juga jijik ya enggak? Lalu dia pikir-pikir bener juga ya. Jadi sulit bagi saya tuh muji dia tuh sulit. Tapi akhirnya saya coba belajar untuk puji. Meskipun bukan dengan gombalan. Contohnya saya bilang sama dia, thank you. Saya tuh sibuk, minggu ini sibuk. Sampai tidak bisa nemenin kalian itu. Bahkan mau pergi kemana belanja saya tidak bisa nemenin. Setiap hari ada khotbah. Tapi thank you. Saya bisa khotbah dengan baik. Menafkahi keluarga. Karena kamu menjalankan tugasmu sebagai ibu rumah tangga dengan baik. Nah itu cara saya memuji. Tidak mudah. Dia bilang tumben gitu kan. Dalam hati saya kurang ajar gitu kan. Tidak muji, dibilang suruh muji, dipuji tumben gitu kan. Saya itu serba salah sebenarnya. Cuman jangan fokus kepada masalah. Fokus kepada, ya memang orang kayak gini nih yang besok saya rindukan, betul kan? Orang kayak gini nih yang kadang-kadang, ya memang aneh, tapi justru itu yang membuat saya mau sama dia. Jadi suami istri harus saling mengasihi, menyelesaikan masalah dengan indah. Nah jadi jangan
kita itu jadi insecure, tidak trust, tidak confident. Perlu ada di dalam relasi. Dan ketika ada masalah seperti badai, dikatakan like a tempest in a teapot. Jadi meskipun badai di dalam keluarga, tapi kita tidak mungkin sampai hancur. Karena badai itu tetap di dalam teapot, berantakan di dalam, tapi tidak sampai menghancurkan pot itu. Harusnya semangatnya gitu dong. Karena itu saya bilang sama istri saya, jangan takut kita ribut. Takut kalau ribut itu membuat kita itu tidak lagi mau mencintai. Tapi kalau ribut untuk cari yang benar apa, jangan takut untuk cari satu suara. To become one itu memang tidak gampang. Jadi dalam konflik perlu ada komitmen, tetap saling mengasihi. Nah, saya sama istri saya tuh berusaha. Kami menikah itu dari 2011. Berapa tahun? Tidak mudah. Tapi kita jalanin sampai sekarang saya berani ngomong tetap indah. Saya tetap sanggup untuk peluk dia. Tetap sanggup untuk ya kita itu saling menyayangi. Sampai sekarang itu kita masih ya cukup hangat satu dengan yang lain. Ya meskipun kadang-kadang saya galak. Bahkan kemarin istri saya kasih kesaksian ke jemaat. Kalau kamu ditanya suamimu itu hamba Tuhan itu kayak apa? Dia bilang, suamiku itu kayak makanan pedes. Omongannya itu pedes, ya memang tukang khotbah gitu kan. Itu kalau marahin orang di rumah itu kayak KKR. Tapi kayak makanan pedes. Meskipun pedes bikin lahap makan. Saya terharu dengar kata-kata dia. Meskipun pedes bikin lahap makan. Saya bilang besok saya marahin terus ya biar lahap kamu gitu kan. Waduh, istri saya menyesal memuji saya seperti itu. Jadi kesimpulannya di dalam bagian menyelesaikan masalah ini. Nah Allah itu memakai pasangan kita itu bukan untuk menjatuhkan kita. Untuk mengasah. Dia orang paling dekat, dia yang tahu semua kelemahan kita. Jangan lihat dia itu sebagai kutukan. Tapi dia itu justru Tuhan pakai untuk mengasah kita. Sehingga kita itu menjadi orang yang lebih baik. Lebih dewasa, lebih sabar. Bukan seperti orang yang nikah aja, pacaran, double-double. Tunangan bisa nyeleweng gitu kan. Nah, jangan seperti itu. Jadi kita itu diasah. Jadi saya menjadi orang yang lebih dewasa. Jadi kita juga jangan memperbesar rasa sakit hati karena memang orang yang paling dekat itu yang paling mudah menyakiti kita. Karena itu perlu saling mengampuni, saling mengasihi, itu terus kita hadirkan. Makanya Bapak Ibu kalau kita melihat janji nikahnya orang Kristen itu menarik. Di dalam bahasa Inggris, apakah kamu bersedia menerima dia? Suka maupun duka sampai mau memisahkan kalian? Jawabannya dalam bahasa Inggris, yes I do. Yes cukup sekali. Dan diikuti dengan kata I do. Bentuknya present. Bukan I did. Yes I did. Itu kemarin, sekarang sudah tidak. Bukan I will do. Nah, itu nanti. I do. Present. Berarti yes cuma sekali itu menunjukkan apa? Iyanya itu di hadapan Tuhan. Meskipun sulit. Tapi ingat kalian pernah ngomong ya di hadapan Tuhan. Dan love itu harus always present. Do itu bentuk present. Hadirkan love itu bentuk present. Karena itu kita sekarang tutup di dalam refleksi. Nah bagi saya, permasalahan umum itu pasti ada. Tidak ada orang nikah itu sebaik apa sampai tidak ada masalah dalam keluarganya. Tapi sebelum masalah itu muncul lalu kita selesaikan, ingat hal positif. Jangan lupakan itu. Jangan datengin pasangan kita selesaikan masalah tanpa ingat hal positif. Baru selesaikan masalah. Menarik, Kidung Agung mengajarkan kita sesuatu yang menarik. Nah karena itu izinkan saya bertanya beberapa pertanyaan. Apakah kita itu masih mengerjakan dan mengusahakan kasih termasuk perhatian dan komunikasi di dalam keluarga kita, pasangan kita. Dan ketika konflik itu terjadi, apakah yang sering kali kita tuh lakukan itu masih sesuai dengan apa yang diinstruksikan tadi? Kita tuh terjadi masalah langsung cepat-cepat pingin selesaikan, gatel harus selesai malam ini juga. Atau kita tuh mulai merenung untuk pikirkan hal positif apa. Dan jangan pernah itu hilang. Nah kalau itu sulit, apa sih yang membuat kita tuh sulit mengampuni dia? Jadi mari kita sama-sama tanya dalam diri kita, masih gak ini kita terus kerjakan? Obrolan itu mungkin receh, tapi kerjakan. Kadang-kadang obrolan receh itu yang membuat kita itu saling erat satu dengan yang lain. Saya tuh ngobrol sama istri saya, apapun kita bisa obrolkan. Nggak harus ngobrol cuma teologis, kaku banget.
Saya menikah itu dengan istri, bukan dengan majelis, ya enggak? Kok kayak hamba Tuhan sama majelis yang ngomongnya itu cuman kaku-kaku gitu kan. Lalu saya, kamu gitu kan. Harus kita ngobrol apa? Makanya kadang-kadang kalau saya lagi stres, yuk kita nonton yuk. Oh nonton, terus saya gosip, maksudnya gosip itu kadang kita komentarin aktornya. Kok kayak gini, apa segala macam, dia ketawa. Komentar terus, nonton jadi tidak enak. Lalu kadang-kadang saya bilang, lihat nih kayak gini nih, ini pasti kayak gini nih. Udahlah kalau kamu ketebak gitu, jangan sok pinter dong. Merusak, waduh jadi kita tuh ngobrol yang kadang-kadang receh. Tapi obrolan receh yang gak ada arahnya itu kadang yang bangun kita. Apakah itu masih terus kita kerjakan? Dan kalau ada masalah, bagaimana kita menyelesaikannya? Sesuai dengan tadi yang dituliskan Kidung Agung atau tidak? PDF ini nanti saya akan kasih untuk kita boleh renungkan juga. Dan bagaimana nanti kita itu sama-sama kita itu hidupi. Saya rindu kita bukan dapat hanya sekedar dari buku psikologis, tapi ini dari Alkitab sendiri. Dan terutama, kalau kita sulit mengampuni, apa yang membuat kita itu sulit? Karena itu saya tutup dengan kalimat ini. Mari kita coba setidaknya tuliskan satu hal yang paling gak kita sukai. Nah, kalau cari hal positif susah kan, kalau yang paling gak kita sukai pasti gampang, ya enggak? Satu hal aja yang paling gak kita sukai dari pasangan kita, yang sulit untuk kita itu maklumi. Apalagi maafkan, maklumi aja susah, apalagi diampuni, dikasih kembali. Dan yang sering kali itu terjadi terus sampai menyebabkan konflik, apa itu? Coba kita ingat, tuliskan. Lalu jangan langsung hujani dia. Tuh loh, ini loh, sampai saya ingat nih. Tapi kita tuliskan berikutnya, usaha apa sih yang sudah kita lakukan untuk mencoba menghadirkan kasih dan pengampunan itu. Nah, jadi usaha apa sih yang saya sudah lakukan? Saya ingat kesalahan dia yang itu terus. Tapi ingat apa usaha kita untuk menghadapinya dengan kasih. Masih ada enggak? Kalau enggak ada, itu bahaya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, setiap kita jangan takut. Kita itu enggak sempurna, jadi membangun keluarga enggak mungkin bebas dari masalah. Pasti ada masalah, jangan takut. Tapi kita punya Tuhan, nah Tuhan itu memberikan kita satu hal yang membekali. Kita orang Kristen di dalam masalah kita sanggup melihat pasangan kita itu tetap ada hal positif. Ingat apa yang dulu membuat kita memilih pasangan kita. Dan baru dari situ kita datengin dia, rujuk, selesaikan masalah di dalam kasih. Sulit, kesalahan itu terus, saya sulit ngampunin. Ingat, kesalahan yang itu terus, apa usaha saya? Jangan-jangan ketika kita menuliskan bagian kedua ini tidak ada yang kita bisa tuliskan. Kesalahan dia itu terus, tapi saya tidak pernah bisa berhasil melakukan satu tindakan pun untuk menghadirkan kasih di tengah dia. Keluar anehnya, hadirkan kasih itu. Meskipun lewat komunikasi yang sederhana, terus hadirkan. Dan jangan menjadi obrolan yang temperamen. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi ingin merenungkan apa yang Tuhan itu sudah bukakan bagi setiap kami melalui kitab Kidung Agung. Kitab yang begitu memperlengkapi setiap kami sebagai pasangan, sehingga kami itu menyadari Alkitab tidak pernah tidak menjawab dengan relevan masalah pasangan suami istri. Tapi apakah kami itu betul bertindak sesuai dengan firman Tuhan? Hari ini kami disadarkan ketika kami sebagai orang Kristen membangun keluarga, tidak mungkin tidak ada masalah. Karena kami orang berdosa, hidup di dunia berdosa. Bagaimana mungkin dua orang berbeda yang berdosa itu bisa bersatu tanpa Tuhan yang menyatukan kami? Karena itu Bapak, ketika kami itu mendapatkan masalah, kami diingatkan, jangan buru-buru untuk menyerang, menyakiti, memaksa menyelesaikan masalah, tapi mulailah dari mengingat hal positif. Mengingat bagaimana Tuhan menyatukan kami, bahkan mempertemukan kami, sehingga kami boleh menjadi suami istri sampai hari ini. Dan dari situ menjadi bekal untuk kami itu melangkah, menyelesaikan masalah. Sehingga kami itu bukan menyelesaikan masalah demi untuk tidak ada masalah lagi, tapi bagaimana kami menyelesaikan masalah untuk menghadirkan kembali kasih dalam hubungan relasi suami istri kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami ini panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, terima kasih Lause Freddy. Bapak Ibu, kita bersyukur ada kesempatan untuk diingatkan kembali mengenai hal-hal yang sepertinya
sederhana, receh, dan seringkali kita abaikan ya. Dalam pengalaman saya juga bisa terjadi, sering terjadi seperti itu. Nah ini ada kesempatan untuk kita semua untuk berbagi, bisa mengajukan pertanyaan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Guru Injil Freddy Liao. Silakan Bapak Ibu, kita akan membuka 3 kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bertanya atau mungkin bisa sharing, bisa menyampaikan pengalaman pribadi sesuai dengan poin yang disampaikan oleh Guru Injil Freddy. Kami persilahkan jika ada. Apakah ada? Apakah ada Bapak Ibu? Pertanyaan? Kalau belum ada, saya mau ngajukan satu pertanyaan. Ini kan seringkali yang jadi masalah itu ketika yang sadar itu cuma 1 orang. Nah bagaimana kalau memang itu yang terjadi, ini kan somehow mengandaikan kalau bisa dua-duanya nih sama-sama ingat bahwa ada hal yang baik terjadi dalam hidup kita selama ini, pengalaman masa lalu itu sangat indah sehingga membuat kita bisa bersatu. Bagaimana jika ternyata hanya yang sadar ini cuma 1 pasangan, yang satunya itu tidak merasa dirinya bermasalah, bahkan tidak berpikir untuk mau menyelesaikan konflik. Nah itu apa yang bisa kita lakukan? Oke, memang menurut saya memang it takes two to tango. Jadi perlu 2 orang itu untuk menyelesaikan masalah, tidak bisa cuma salah satu. Cuman bagi saya begini, kalau yang satu itu tidak sadar bukan berarti kita tidak bisa berperan menyadarkannya. Jadi bagi saya mungkin kita bisa sedikit mundur untuk menyadarkannya. Karena ini mirip, misal kalau saya kasih contoh bukan cuma keluarga, kita pun hamba Tuhan belajar teologi, apakah kita itu khotbah langsung semua jemaat itu bisa mengikuti seperti apa yang kita tuh inginkan. Mereka bertumbuh seperti ini, lakukan pemuridan seperti ini. Kadang-kadang belum tentu bisa. Lalu yang kita lakukan apa? Ya kita sabar, bukakan terus. Bagi saya ini kan bukan cuma gereja berlaku seperti itu. Gereja sekali lagi dimulai dari keluarga. Jadi bagaimana? Ya bukakan. Ya, karena itu perlu diskusi, perlu percakapan. Saya pun sama istri saya kadang-kadang ngobrol. Dan itu termasuk, ngobrol itu saya memberi diri ke istri saya untuk saya juga siap disakiti. Jadi saya harus membuka ruang untuk kamu pun harus ngomong kesalahan saya apa. Nah ya salah satunya dia ngomong, saya tuh kalau marah itu katanya kayak orang KKR, ya sorry, itu bukan excuse. Saya tidak bisa bilang sama dia, ya karena suamimu hamba Tuhan, pengkhotbah, itu bukan excuse. Saya harus sadar, ini bukan mimbar, ini keluarga. Jadi saya tidak boleh dengan gaya khotbah itu misal tegur anak istri saya, dia akhirnya kerasa kayak altar call gitu. Wah nanti bertobatnya jadi hamba Tuhan semua mereka. Nah itu kan lebih repot. Jadi tetap kita perlu sadar ketika dia bicara, oh ya saya harus ubah. Saya harus bangun percakapan, saya tegur dia, saya memberi diri ruang untuk saya juga ditegur. Jadi it takes two to tango, tapi bukan berarti kita tidak bisa pelan-pelan komunikasi sampai dia mengerti yang kita itu utarakan gitu. Harus sabar, coba sabar. Saya rasa sabar itu perlu kita lakukan gitu. Baik, makasih. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Tidak harus terkait dengan pergumulan pribadi, mungkin ingat ada keluarga yang mungkin mengalami permasalahan dalam komunikasi di dalam keluarga sebagai suami istri, mereka bergumul dan kita juga rindu agar kenalan kita itu bisa kembali pulih, tapi mungkin itu hal yang sangat sulit saat ini, itu bisa kita diskusikan bersama. Oke, ini saya suruh buka kebobrokan keluarga saya gitu kan. Tapi harus fair. Padahal saya minta tulis itu bukan dikasih ke saya biar saya tahu, tapi saya disuruh ngomong biar semua tahu. Tapi tidak apa-apa. Karena ini bagi saya bukan satu hal buka aib keluarga, tapi salah satu bagi saya yang kelemahan terbesar istri saya itu dia orangnya terlalu cuek.
Tapi sebenarnya ini bukan kelemahan kalau saya mau jujur, itu salah satu kelebihan dia. Kalau nggak cuek ya ada tahan sama orang kayak saya gitu kan, yang kadang-kadang KKR dan sebagainya. Tapi bagi saya itu yang mengganggu, dia terlalu cuek. Nah cuek itu bisa membuat menjadi tidak peduli. Oh saya punya alasan banyak untuk marahin dia. Kamu terlalu cuek, lama-lama tidak peduli. Dia cuek ini cuek itu, nanti jadi ignorance, itu tidak benar. Saya tahu teologi, saya tahu ini bahaya. Saya bisa marahin dia dengan sekian banyak filosofis, teologis, psikologis, saya hujanin dia. Tapi apa yang saya itu lakukan? Nah ini masalah yang terus terjadi tahunan. Ya cara saya adalah saya belajar sedikit cuek kayak dia. Sambil cuek, sambil nularin, dia sedikit sensitif gitu kan. Jadi saya harus pelan-pelan mulai mundur selangkah, saya coba melihat contoh. Kadang-kadang misal saya ini sebenarnya punya satu kelemahan, saya itu kalau mau khotbah itu enggak berani makan. Kayak tadi masih mending ya udah dipaksa makan masih ada jaraknya sebelum khotbah. Makanya tadi saya kaget ternyata lagunya pendek banget langsung saya mau disuruh maju gitu kan. Jadi saya itu sebenarnya enggak bisa makan sebelum khotbah. Saya dari dulu punya kebiasaan kalau mau khotbah saya itu grogi sampai sekarang. Dan kalau grogi saya bisa muntah. Jadi saya enggak berani makan karena kalau makan nanti muntah. Nah jadi makanya tadi saya aduh disuruh makan mati dulu. Saya takut. Saya sebenarnya mau nolak gitu. Makanya tadi saya makan sebenarnya sedikit. Secukupnya. Biar enggak terlalu kenyang, biar enggak muntah. Tapi istri saya tuh tahu, dia sudah nikah sama saya lama, dia tahu saya kalau pergi khotbah itu enggak bisa makan. Dan saya tuh enggak suka makan di luar, saya lebih suka makan, menghargai masakan dia makan di rumah. Jadi kalau saya pulang ya jelas belum makan. Tapi ini dasar cueknya minta ampun. Pulang itu udah disediain makan kadang. Terus yang ada cuma pertanyaan, kamu sudah makan belum? Dengan murka saya menyala-nyala, lalu saya mengatakan jelas belum begitu kan. Kamu tahu suamimu udah bisa makan sebelum khotbah. Pulang masih ditanya, sudah makan belum? Aduh, jelas belum ya enggak? Tapi waktu saya mandi, aduh mandi dulu deh, mandi dulu. Mandi dinginin, terus apa yang saya mau lakukan? Saya sadar satu hal loh, belum tentu dia enggak peduli sama saya. Mungkin itu dilakukan justru karena dia peduli sama saya. Cuek, memang dia cuek. Makanya cuek aja, mau marah ya enggak apa-apa, yang penting saya jelasin kenapa saya gini. Nah itu cueknya dia tuh. Tapi saya waktu mandi saya mikir, mungkin dia enggak jahat. Mungkin dia bukan cuek, mungkin simpel omongan dia adalah gini, pemikiran dia adalah, dia tahu saya tuh kalau pulang enggak mungkin mau makan pasti mandi dulu. Semua beres bersih baru saya mau makan. Karena itu lebih baik dia tanya, sudah makan belum? Nanti waktu saya mandi dia sediain. Jadi waktu saya keluar makanan itu hangat, daripada makanan itu dingin. Jadi jangan-jangan dia lakukan itu karena justru dia sayang saya. Saya keluar, yang saya lakukan adalah saya coba tanya sama dia. Kenapa sih kamu lakukan ini? Betulkah pemikiran saya kamu gini. Dia bilang, betul. Tapi kamu marah-marah dulu sih gitu kan. Oh oke. Kalau gitu, gak perlu khawatir, dingin dikit gak apa-apa, tapi jangan tanya gitu terus gitu kan. Pulang jelas belum makan, ditanya sudah makan belum gitu kan. Nah itu yang saya lakukan. Kita coba membangun percakapan, saya bahkan coba ngomong dulu ke awal ke dia. Betul gak kamu itu kayak gini nanya, karena kamu bukan gak peduli tapi seperti ini. Dan dia bilang betul. Nah itu yang saya coba lakukan. Nah jadi sekarang ini nanti kalau saya pulang, udah ada makanan, saya tinggal ngomong sama dia, kok gak disediain makan? Dia akan sediain. Nggak perlu ribut lagi. Gitu. Jadi semoga menjawab meskipun saya sudah buka aib. Gitu ya. Baik, terima kasih Lasa. Ada Bapak Ibu, satu pertanyaan terakhir sebelum kita lanjutkan. Tidak ada penutup dari saya, Lasa. Bagaimana Lasa melihat kecenderungan orang Indonesia itu tidak terlalu terbuka? Kalau terutama kalau kita bandingkan dengan gaya orang Barat ya, yang kalau ada apa-apa bisa straightforward bilang apa yang dipikirkan dan rasakan. Jadi memikirkan untuk mulai percakapan hal-hal yang receh sekalipun kalau selama ini tidak biasa, jadi rasanya tadi sempat singgung sih sangat canggung ya. Tapi itu kan jadi semacam ada budaya tersendiri yang mengikat, terutama kalau kita bicara tentang budaya-budaya yang sangat kental, posisi pria lebih tinggi. Nah itu menjadi kendala tersendiri. Bagaimana? Oke, ini saya sadar. Memang kita ini budaya Indonesia, ketika saya studi juga saya tahu budaya Indonesia itu bertanya itu sesuatu yang kita tuh sungkan. Selain sungkan, kita tuh asumsinya yang namanya tanya itu, diskusi itu adalah sesuatu yang mungkin bisa dianggap mencobai, sok pinter. Diskusi itu biasanya juga seringkali kita anggap sebagai mau cari benar salah menang kalah.
Seperti kayak kita tuh rapat itu bukan mencari maunya Tuhan apa, cuman menang-menangan siapa yang punya pendapat lebih kuat, itu yang akan kita menangkan di rapat. Jadi saya rasa memang pola-pola seperti ini yang membuat kita itu takut komunikasi. Nah, tapi bagi saya kita harus sadar, justru percakapan yang benar itu adalah kita mengasah satu dengan yang lain. Diskusi itu bukan mencobai, bukan menunjukkan siapa pinter, siapa kurang pinter, siapa benar, siapa salah. Tapi diskusi itu harusnya kita itu memperkaya pembahasan. Nah, kalau kita tanya itu kan biasanya takut kelihatan lemah, takut kelihatan bodoh. Bagi saya tidak pernah ada pertanyaan bodoh. Yang ada adalah jawaban yang terlalu bodoh untuk menjawab dia. Karena itu kalau buka sesi tanya jawab gini, sebenarnya yang takut bukan Bapak Ibu saya yang takut sebenarnya. Nah, tapi saya tetap maju aja karena bagi saya satu, saya hamba Tuhan, saya bukan ensiklopedi berjalan gitu. Jadi tanya apapun saya tidak akan marah, tapi kalau saya tidak bisa jawab jangan dimarahin kan gitu, fair berarti. Jadi saya tidak bisa jawab semua pertanyaan. Tapi saya janji kalau sampai ada pertanyaan yang saya belum bisa jawab, saya akan cari jawabannya. Dan nanti saya akan titipkan ke pengurus jawabannya. Itu pernah saya lakukan di sekolah. Saya khotbah di sekolah, pertanyaan banyak saya tidak bisa jawab, saya buka diri untuk kasih nomor saya, kita diskusi lanjut. Semua pertanyaan nanti saya akan coba cari jawabannya, saya jawab. Jadi bagi saya tidak ada pertanyaan bodoh, yang ada adalah orang yang terlalu bodoh untuk mau menjawabnya. Pertanyaan itu pertanyaan yang memang harusnya kita tanyakan karena untuk membangun percakapan, untuk mengerti lebih jauh, untuk mempertajam, untuk memperkaya. Nah itu pertanyaan. Jadi saya rasa kita ini paradigmanya memang sudah agak berbeda. Nah karena kalau menurut saya orang Asia itu kan beroperasinya berdasarkan shame. Orang Barat beroperasinya guilt. Dua-duanya ini yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa, mereka tahu salah, makanya sembunyi dari Tuhan. Lalu menutup karena malu, menutup dengan daun karena malu. Guilt and shame. Saya rasa kita ini lebih banyak ke shame. Jadi kita itu malu berkomunikasi. Malu, kelihatan lemahnya. Kalau tidak malu, kita akan ngomong. Tapi kita seringkali malu. Sedangkan orang Barat tahu, ini bukan masalah malu. Ini guilt, kamu harus ngomong. Ngomong itu keharusan, itu hukumnya, itu peraturannya. Komunikasi itu harus. Makanya saya pernah ditanya di gereja, Pak, saya diundang di satu gereja, bukan Karawaci pasti, kalau Karawaci tidak berani sharing gitu kan. Jadi ada satu gereja bilang ini jemaat kami yang terlambat itu 50%, hampir lebih. Parah sekali nih gereja. Nah Bapak, menurut Bapak ini gimana jalan keluarnya? Saya bilang, Pak, saya ada jalan keluar saran, tapi saya tidak yakin Bapak mau lakukan. Nah sekali lagi, jemaat Bapak itu kita orang Asia, masa tidak tahu itu guilt? Telat itu salah, tahu. Masa kita datang ke kebaktian telat itu tidak tahu itu salah, tidak diperkenan Tuhan, tahu. Tapi kenapa kita lakukan? Karena shame, kita bukan guilt, tapi shame. Selama tidak malu, mereka akan terus lakukan. Jadi cara menghentikannya apa? Bikin mereka malu, ya enggak? Jadi coba kalau ada satu orang terlambat langsung sorot mukanya tampilin di mimbar. Wow Bapak terlambat, kasihan deh kamu, gitu kan. Lalu besok semoga tidak terlambat lagi ya Pak. Besok pasti tidak terlambat. Tapi belum tentu mau datang ke gereja, iya, pindah gereja dia gitu kan. Jadi pasti dia tidak terlambat, tapi tidak tahu kamu mau lakukan tidak karena pindah gereja dia. Kenapa pindah gereja? Karena malu. Kita tuh berdasarkan malu, karena itu kalau terlambat banyak temennya, kita tidak sungkan masuk kelas, ya enggak? Kita tuh kalau terlambat di luar, banyak temennya, tidak apa-apa. Kita masuk rame-rame setelah pengakuan iman rasuli, tidak apa-apa, banyak temennya. Coba sendirian. Coba dibikin seperti di Belanda, itu ada satu gereja, yang dibikin pintu masuknya itu begitu mulai bel bunyi, teng, tutup pintu masuknya. Yang dibuka pintu samping, rendah sekali. Jadi orang yang masuk harus jongkok, untuk nunjukin kamu minta maaf sama Tuhan. Akhirnya semua orang yang terlambat itu nunduk masuk, biar kapok, sadar dia terlambat. Nah mereka lakukan itu, kita tidak bisa, selama tidak malu, nunduk ya nunduk aja banyak temennya gitu kan. Nah itu kita, jadi komunikasi itu jangan malu. Komunikasi itu memperkaya, jangan cari benar salah. Komunikasi itu memperkaya. Diskusi, saya tuh kalau ngajar di kelas saya suka diskusi. Karena itu selalu saya ngajar kalau 1,5 jam, 1 jam materi, 1,5 jam tanya jawab. Saya enggak mau kasih materi lagi. Saya bilang sama mahasiswa, saya bukan pelit, tapi ini saatnya kita memperkaya materi. Kalau enggak, kamu cuma kumpulin info, kamu enggak mungkin hidupi. Tanya, kalau enggak nanya, kita enggak mengendapkan itu, enggak mungkin kita bisa aplikasikan. Nah jadi 1,5 jam itu kita diskusi. Puji Tuhan justru selama ini yang jalan, diskusi itu seru. Karena dia tahu, enggak pernah ada pertanyaan yang terlalu receh di kelas saya.
saya pasti akan jawab semua. Karena enggak pernah ada pertanyaan bodoh, yang ada dosennya yang kadang-kadang bodoh, enggak bisa jawab. Itu. Nah itu yang terjadi, jadi jangan takut nanya, jangan takut ngobrol. Tunjukkan kelemahan kita enggak apa-apa. Ini pasangan kita kok, masa tahu kelemahan kita terus dia akan hancurkan kita, enggak. Justru dia tahu kelemahan kita, dia akan topang kita. Penolong sepadan. Nah semoga itu bisa kita tunjukkan gitu. Terima kasih sekali lagi Pastor. Terima kasih Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan untuk Guru Injil Freddy Leo. Saya kembalikan kepada